Selamat datang kembali di Paragon 3D. Di video sebelumnya kita telah menyelesaikan pengenalan Blender dan cara modeling. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat donat. Kenapa donat? Karena dalam modeling donat banyak sekali tools-tools yang sangat penting dan akan sering digunakan untuk modeling ke depannya. Oke, langsung saja kita buat donat. Di sini kita akan menghapus kubusnya, tekan X untuk menghapus, kemudian Shift A untuk menambah objek. Kita tambah torus ya. Kita tambah torus. Kemudian kita buat si torusnya ini menjadi lebih seperti donat. Nah, caranya kita masuk ke edit mode dengan cara tab, kemudian tekan Alt dan S dan geser mouse-nya. Kita cari bentuk donat itu lebih bentuk yang mana nih. Nah, ini udah menyerupai. Nah, jadi caranya tekan Alt dan S ya. Ini untuk membuat si donat itu kembung ya. Si donat itu menjadi lebih bekah lah kalau bahasa Jermannya. Oke, ini udah bentuk donat. Nah, setelah ini kita akan masuk ke modifier. Nah, ini modifier. Modifier itu singkatnya adalah modifikasi. Jadi modifikasi apa yang ingin kita berikan ke objek kita gitu. Dan tekan add modifier. Kita akan menambahkan modifikasi pada donat ini. Nah, kita masuk ke generate ya, generate dan tambah subdivision surface. Oke, nah setelah kita subdivide, donat kita akan menjadi lebih halus daripada yang tadi. Ini sebelumnya dan ini sesudah. Nah, ini terlihat sekali perbedaannya ya. Setelah dia dikasih modifier subdivision surface, dia akan semakin lebih halus daripada yang ini. Ini kan terlihat sekali jelas, ini sudutnya tajam ya. Kita lihat setelah kita beri dia subdivision surface, dia semakin mulus donatnya. Kemudian kita shade smooth. Klik kanan, kemudian shade smooth. Nah, dia akan lebih halus sekali. Oke, setelah ini kita masuk ke edit mode, tekan tab. Oh, ini jangan lupa di apply dulu ya. Nah, setelah ini kita apply dulu subdivision surface kita, apply, dan masuk ke sumbu Y. Nah, sumbu Y kita masuk ke edit mode. Di donat ini kita akan beri dia coklat yang melapisi bagian atas donat. Caranya kita masuk ke edit mode dan tekan toggle X-ray. X-ray ini berfungsi untuk menyeleksi, menembus. Jika kita tidak tekan X-ray, ketika kita select bagian tertentu, dia hanya bagian depan saja, tidak menyeleksi bagian yang di belakangnya. Ya. Nah, ketika kita tekan X-ray dan kita seleksi semua yang ada di atasnya, maka dia akan terseleksi ke belakang sampai ke belakang-belakangnya. Setelah itu kita duplikat, kita tekan Shift D untuk menduplikat, Shift D, dan klik kanan untuk membatalkan. Jadi hasil duplikat kita akan kembali ke posisi semula. Nah, klik kanan. Tapi dia masih ada. Jadi dia terduplikat gitu ya, atasnya saja. Kemudian klik kanan, separate, selection. Kita akan memisahkan dia menjadi objek baru. Selection. Atau bisa juga dengan tekan P ya. Tekan P, lalu separate selection langsung. Oke. Ketika kita masuk ke object mode dan kita tekan kita matiin X-ray-nya, kita tekan yang paling atas. Nah, di objek kita ini ada dua objek jadinya nih. Yang tadi kita pisahkan dan donat yang originalnya. Nah, oke. Lalu setelah ini kita akan membuat dia semakin tebal ke atas. Jadi kita ingin membuat coklatnya ya. Caranya kita masuk ke modifier, ke modifikasi, tambah modifikasi atau modifier, kemudian pilih generate dan solidify. Solidify ini adalah untuk membuat ketebalan. Solidify. Setelah kita tekan modifier, solidify, dia tidak ada perubahan karena tebalnya itu ke dalam. Di sini offsetnya minus ya. Maka kita buat dia positif. 1, tekan 1. Di sini masih minus 1. Nah, kemudian dia akan tebal. Nah, dia akan tebal, kelihatan perbedaannya.
Nah, kita kasih dia 0,03. Oke. Nah, setelah kita kasih solidify dan kita atur offsetnya keluar dan ketebalannya gitu 0,03, maka dia akan seperti ini. Akan seperti ini. Nah, setelah itu, oke, kita kecilkan lagi. Kemudian kita ingin membuat si donat yang di atas ini, atau ini kita sebut topping ya, topping coklat yang menyelimuti donat di bagian atas. Nah, kita ingin membuat sebuah lelehan di coklat itu. Caranya kita masuk ke edit mode, tekan tab, kemudian pilih satu titik atau satu vertex, kemudian tekan G. Tarik ke bawah. Nah, ini salah. Cara yang benar yaitu tekan O atau tekan ini nih, proportional editing. Jadi proportional editing itu ketika kita menyeleksi satu titik atau satu vertex, kemudian kita ubah posisinya, vertex yang di sekitarnya itu akan terpengaruh. Contoh, saya membuat plane, kemudian saya beri dia subdivide. Kita kasih dia segini, nah udah cukup. Nah, kemudian jika kita tekan satu vertex atau satu titik, kemudian kita aktifkan proportional editing dan kita tekan G untuk ubah posisinya, ketika kita tarik ke atas atau di sumbu Z, nah kita tidak hanya mengangkat satu vertex saja, akan tetapi area di sekeliling vertex tersebut akan terpengaruh, akan terangkat gitu. Nah, cara mengatur areanya itu yaitu dengan scroll. Ketika kita scroll ke depan, dia akan mengecil, dan kita scroll ke belakang, dia akan membesar. Dan seluruh vertex-nya akan terangkat ketika kita membesarkannya. Oke, contohnya seperti itu. Sama juga dengan ini. Jika kita tarik ke bawah dan kita aktifkan proportional editing, dia akan ketarik ke bawah. Tapi apa yang terjadi? Ini adalah sebuah kesalahan. Apa yang salah? Nah, jadi si coklatnya itu dia ke bawah jadi menembus ke donat gitu. Caranya kita tekan ini, snap. Nah, jadi sebelum kita tarik ke bawah, kita harus menyalakan dulu snap. Jadi ketika kita tarik si coklat yang di atasnya ini, ketika kita tarik dia akan mengikuti permukaan yang ada di bawahnya gitu. Jadi dia mengikuti atau dia tidak akan menembus. Kemudian kita kita masuk ke phase project, jadi dia akan mengikuti dan kita tekan G, dia tidak akan menembus seperti tadi. Nah, ini yang kita cari seperti ini. Kemudian kita atur semuanya, semua sisi donat, jadi kita ingin membuat lelehan, sebuah lelehan. Oke, mungkin lelehannya ini udah sedikit lebih baik ya. Jika masih kurang, kita bisa mengekstrudnya. Caranya kita select 3 ini. Nah, ketika kita select 3 ini, dia akan menembus ke belakang. Nah, lihat, bisa dilihat nih, vertices yang di belakang ikut terselect. Dia berwarna kuning kalau ikut terselect. Maka caranya kita lihatnya dari atas, bukan dari bawah kayak gini. Jadi dia tidak ikut terselect bagian belakangnya. Kita select 3 ini, kemudian kita tekan E ke bawah. Nah, dia bentuknya aneh. Kenapa? Karena kita belum subdivide. Kita harus subdivide dulu, masuk ke object mode, kemudian kita beri dia modifier subdivision surface. Nah, bentuk coklat bagian atas kita ini semakin halus. Nah, kemudian baru sekarang kita bisa mengekstrudnya. Nah, ketika kita dia akan memiliki bentuk yang bagus gitu. Nah, ketika kita extrude itu jangan terlalu panjang ya, karena itu akan merusak bentuk tengahnya ini. Dia akan ke stress. Nah, ini kita tekan S dan aktifkan proportional editing. Jadi kita bisa mengatur area sekitarnya ini. Coba yang ini. Oke. Kemudian kita tekan, klik kiri, lagi. Jadi jangan sekaligus satu itu panjang ke bawah, tapi dikit-dikit ya, lagi gitu, extrude sedikit demi sedikit. Kita scale, perkecil, kemudian lagi. Oke, perkecil. Nah, ini udah seperti lelehan coklat. Nah,
Kemudian bagian sini kita tekan, ini kurang bawah sih kayaknya. Oke, kita tarik lagi dia. Nah, ini kita extrude ke bawah. Nah, kalau kita tarik satu kali extrude, tarik sampai ke bawah, nah dia akan bermasalah seperti ini nih. Bermasalah seperti ini. Jadi kita extrude itu sedikit demi sedikit. Extrude lagi. Nah, udah. Baru paling akhir kita bisa membuat dia semakin kecil. Caranya kita mau kemudian kita nyalakan proportional editing ini nih. Jadi seperti ini cara membuat lelehan-lelehannya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, di sini terlihat cairan coklatnya itu dia memiliki space tajam ya. Nah, caranya kita ingin mendekatkan ini ke arah si donatnya ini. Caranya kita masuk ke solidify, masuk ke modifier, tekan dulu kita ini coklatnya, kita tekan dulu, kemudian masuk ke modifier yang solidify. Ini nih solidify. Kemudian masuk ke edge data dan kita naikkan crease innernya. Kita naikkan crease inner. Nah, dia akan menempel ke ini, ke donat. Nah, oke. Nah, ini udah masuk dia. Udah masuk. Ini sebelum dan sesudah seperti ini. Oke. Oke, setelah ini kita akan masuk ke sculpting. Kita tekan dulu objeknya. Kita harus mengapply subdivision surface dulu sebelum kita masuk ke sculpting. Kita masuk ke solidify dulu. Nah, solidify ini kita apply baru subdivision surface. Jadi kita mengapply dari atas baru ke bawah. Nah, kemudian kita masuk ke sculpting. Nah, di sculpting ini kita bisa mengubah kembali bentuk agar lebih sempurna si bentuk coklatnya. Nah, kita bisa pakai grab ini untuk membuat dia semakin bagus bentuknya gitu. Nah, bisa ditarik-tarik gini. Ini lumayan menyenangkan juga. Bagian sculpting ini biasanya emang seru. Nah, kita bisa tarik-tarik kayak gini. Ini untuk membuat lebih sempurna bentuk dari donat kita nih. Lalu inflate. Nah, di sini akan terlihat sekali perbedaan. Dari sebelumnya itu nggak terlalu ada perubahan. Nah, di sini terlihat perubahannya. Nah, dia semakin tebal. Nah, dia akan semakin tebal. Oke, dia akan semakin tebal. Oke, kita akan membuat dia tebal lagi tetesannya. Oke, udah. Kemudian kita akan membuat sisi-sisinya ini semakin tebal juga, tapi dengan cara tools yang berbeda, memakai tools yang berbeda. Caranya kita tekan M untuk masking ya. Kita akan ke masking ini. Kemudian strength-nya kita naikkan. Nah, kemudian kita masking pada bagian ini nih. Masking. Nah, sini masking, kita masking. Jangan lupa ya, tekan front face only. Jadi kita Alt M untuk meng-cancel masking yang tadi. Kemudian jangan lupa kita tekan di brush ini front face only. Jika tidak, dia akan membuat maskingan sampai ke bagian dalam donat juga. Jadi kita front face only agar maskingan kita itu di depan ya, nggak ke belakang, nggak ke dalam donat. Kita masking bagian sampingnya. Nah, jika ada maskingan yang terlalu besar, kita bisa menghapus maskingan itu dengan cara tekan Ctrl dan
dan masking aja, tekan. Nah, dia akan menghapus maskingan tadi. Jadi dengan cara menekan kontrol dia akan membuat dia jadi penghapus masking tadi. Kemudian kita perlu membuat dia kebalik dengan maskingannya dengan cara Ctrl I. Nah, jadi dia terbalik, invert ya, terinvert, Ctrl I untuk invert. Nah, jadi dia ketukar bagian mana yang dimasking dan bagian mana yang tidak dimasking. Kemudian kita masuk ke tools yang namanya mesh filter. Mesh filter. Nah, kita akan tarik bagian yang tadi kita masking dan kemudian kita balikan. Tekan, kemudian tekan keluar. Dia akan menggembung. Nah, kita lihat tuh. Terlihat perbedaannya sebelum dan sesudah. Kita perbesar secukupnya aja sesuai keinginan. Tidak terlalu besar. Nah, ini udah cukup sih. Oke, kemudian kita tab ya. Oke, udah selesai. Nah, setelah ini kita akan masuk ke object mode. Nah, oke, ini udah selesai sebenarnya modeling kita ini. Dan yap, kamu sudah bisa modeling donat sendiri dan bisa mempraktikannya di rumah nanti. Dan sisanya tinggal kita tambahkan topping atau meshes, pewarnaan dan tekstur. Oke, sekian video modeling donat kali ini. Semoga tools-tools yang dipakai pada modeling kali ini bermanfaat dan bisa dipakai untuk project kedepannya. Terima kasih dan sampai jumpa di bagian penambahan topping, warna dan tekstur. Terima kasih telah menonton sampai akhir.